Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita diajarkan bahwa dinosaurus adalah binatang zaman prasejarah. Tetapi, sejauh manakah kebenarannya dari sudut Islam dan sains? Apakah benar-benar wujud dan hidup sezaman dengan Nabi Adam alaihi salam atau sebelumnya? Sebelum lanjut, jika berkenan silakan subscribe, like dan share. Banyak keraguan mengenai keberadaan dinosaurus. Hewan prasejarah mungkin ada, namun dinosaurus belum tentu. Ketika beberapa orang teman mengunjungi Petrosains, dijelaskan bahwa alasan mengapa ada dinosaurus yang menjadi minyak bumi atau bahan baku bagi kita sekarang adalah karena dinosaurus tersebut menghuni daerah-daerah dataran rendah. Ketika dataran rendah tersebut mulai terendam air, bangkai atau tulang dinosaurus ini terendapkan. Tekanan yang disebabkan oleh tingginya permukaan air membuat tulang atau fosil dinosaurus ini berubah menjadi minyak bumi. Secara umum, banyak orang mengetahui tentang dinosaurus berdasarkan fakta-fakta yang dijelaskan oleh sains dan bukti-bukti fosil yang telah ditemukan. Tetapi apakah terdapat cerita tentang dinosaurus ini di dalam Al-Quran atau kitab-kitab suci lainnya? Dari penjelasan dalam Islam, tidak banyak yang kita ketahui tentang dinosaurus ini. Apakah ia hidup sebelum zaman Nabi Adam alaihi salam atau ia hidup pada zaman Nabi tersebut? Inilah keraguan yang sering kali muncul di kalangan ilmuwan modern. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat, juga, seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Al-An'am ayat 32. Hewan prasejarah diyakini ada, seperti halnya pertanyaan bagaimana malaikat tahu bahwa hamba Allah yang akan diciptakan nanti, Adam dan keturunannya, akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, berperang. Ini membuktikan sudah ada kehidupan makhluk lain sebelum manusia yang telah diturunkan syariat Islam. Hanya saja, makhluk sebelum Adam berbeda dari segi jasad dan kemampuan intelektual. Jika dipikirkan secara logis, mustahil bagi manusia untuk hidup bersama-sama dengan dinosaurus yang telah menghuni bumi ini selama berjuta-juta tahun. Jika dikaitkan dengan sejarah manusia yang telah tercatat di dalam Al-Quran dan juga melalui kajian ilmiah, manusia tidak mungkin hidup pada zaman dinosaurus. Bagaimana mungkin manusia dapat bercocok tanam seperti yang dilakukan oleh anak Nabi Adam, Kabil, dan menggembala binatang ternak seperti yang dilakukan oleh Habil? Dan, ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Al-Baqarah ayat 30. Seperti yang tertulis dalam Al-Quran, Allah telah menciptakan bumi dengan fungsi yang lengkap, termasuk berbagai jenis binatang, dan Nabi Adam diciptakan setelah penciptaan bumi. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pada pergantian malam dan siang, pada kapal-kapal yang berlayar di laut membawa manfaat bagi manusia, serta pada air hujan yang Allah turunkan dari langit, lalu Dia hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi setelah matinya, dan Dia sebarkan padanya berbagai jenis binatang, serta pada peredaran angin dan awan yang tunduk antara langit dan bumi. Sungguh, pada semua itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang memikirkan kebesaran Allah, kekuasaannya, kebijaksanaannya, dan luasnya rahmatnya. Al-Baqarah ayat 164. Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, agar bumi tidak bergoyang menggoyangkan kamu, dan mengembangbiakkan segala macam jenis binatang padanya. Kami juga menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuhan yang baik. Surah Luqman, ayat 10. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa setelah penciptaan bumi, Allah juga mengembangbiakkan segala macam jenis binatang, baik yang prasejarah maupun yang kita lihat saat ini. Ada pendapat yang mengatakan bahwa dinosaurus pada zamannya Nabi Adam mirip dengan ayam, bebek, atau hewan biasa karena Nabi Adam dikisahkan memiliki tubuh yang sangat besar dan tinggi. Dialah yang menciptakan langit dan bumi, Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan Dia menjadikan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan, bagi binatang-binatang itu, dengan cara itu Dia meluaskan kamu, beranak cucu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan Dia maha mendengar, maha melihat. Asy-Syura ayat 11. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari,
Nabi Adam memiliki postur tubuh dengan tinggi 60 hasta, sekitar 27,432 meter. Hadis ini juga dapat ditemukan dalam riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad, meskipun dengan sanad yang berbeda. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah telah menjadikan Nabi Adam setinggi 60 hasta. Setelah menciptakannya Allah berfirman, pergilah dan berikan salam kepada kumpulan itu. Mereka adalah sekumpulan malaikat yang sedang duduk. Maka dengarlah jawaban mereka kepadamu karena salam itu adalah salam penghormatan untukmu dan keturunanmu. Maka Nabi Adam pergi dan mengucapkan, salam sejahtera bagi kalian. Mereka menjawab, salam sejahtera bagimu dan rahmat Allah. Mereka menambahkan dan rahmat Allah. Maka rupa bentuk setiap manusia yang akan memasuki surga adalah seperti Nabi Adam. Ketinggiannya 60 hasta. Setelah Nabi Adam, rupa bentuk, ketinggian, manusia terus berkurang hingga sekarang. Menurut kajian saintifik yang telah dilakukan, mamalia seperti binatang ternak yang diternak oleh Habil, seperti kambing, tidak wujud lagi di zaman sekarang. Begitu juga dengan pokok-pokok yang hidup pada zaman dinosaurus tidak mungkin digunakan untuk bercucuk tanam. Kisah tentang Kabil yang membunuh Habil, dan Allah menunjukkan kepadanya bagaimana burung gagak mengubur burung gagak lain, merupakan bagian dari cerita yang terdapat dalam beberapa riwayat. Mengenai burung gagak di zaman dinosaurus, dalam konteks saintifik, gagak adalah jenis burung yang berkembang pada zaman yang lebih baru, bukan pada zaman dinosaurus. Gagak sebenarnya muncul setelah kepunahan dinosaurus. Jadi, jika dalam cerita tersebut disebutkan burung gagak, mungkin maksudnya adalah burung yang serupa atau memiliki sifat yang mirip dengan burung gagak seperti yang kita kenal saat ini, bukan burung dari zaman dinosaurus. Dalam konteks Islam, perbincangan mengenai kehidupan manusia pertama dan dinosaurus masih memerlukan kajian yang lebih mendalam dari sudut pandang keagamaan. Kajian saintifik menunjukkan adanya fosil dinosaurus, tetapi bagaimana hal ini berhubungan dengan kehidupan manusia pertama seperti Nabi Adam masih menjadi perdebatan dan perbincangan yang terus berkembang di kalangan cendekiawan dan ulama. Kesimpulan dinosaur tidak disebut di dalam Al-Quran secara tepat bukan berarti tidak penting, tetapi itu adalah anugerah Allah untuk manusia supaya manusia mencari dan mengkaji masa lalu, dan apa hubungannya dengan kehidupan sekarang dan juga untuk masa depan. Bukankah itu salah satu tujuan Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi? Wallahu alam, demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.